Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Aji Wibowo, NIM 72114192221 dari kelas akuntansi D 2019. Saya akan menjelaskan bagian 1 konsep-konsep dasar bab 1 pengantar sistem informasi. Sejarah ilmu informasi. Dalam kurun waktu setengah abad sejak komputer digital untuk tujuan umum pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis, piranti keras telah mengalami berlipat-lipat kenaikan kecepatan dan kapasitas yang juga disertai dengan pengurangan ukuran secara dramatis. Dalam waktu yang sama, aplikasi komputer juga telah mengalami evolusi dari yang sebelumnya digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi secara sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. 1. Evolusi piranti keras komputer. Dulunya komputer berukuran sangat besar dan menggunakan tabung hampa. Namun berkat evolusi piranti keras, ukuran menjadi kompleks dan fitur-fiturnya pun mulai bertambah. Kedua, komputer berukuran lebih kecil. Ukuran komputer zaman dahulu setara dengan satu gedung. Namun sekarang ukurannya sudah menjadi minimalis dan kecil. Ketiga, hukum Moore atau Moore's Law. Hukum Moore adalah sebuah pengamatan yang dilakukan oleh pendiri Intel yang bernama Gordon Moore pada tahun 1965. Ia menyatakan bahwa kira-kira setiap 18 bulan, jumlah transistor yang dapat dipasangkan ke sirkuit terpadu bertambah 2 kali lipat. Intinya setiap 18 bulan, kecanggihan komputer itu bertambah. Selanjutnya pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Unit pemroses sentral atau Central Processing Unit atau CPU mengendalikan seluruh komponen lain. Memori acak atau RAM bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Semakin besar area kerja, maka akan semakin cepat CPU menjalankan tugas-tugasnya. Pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskannya komunikasi telepon antar manusia. Standar dan prosedur komunikasi telepon tidak pernah dimaksudkan untuk mengakomodasikan komunikasi digital yang sangat cepat yang dibutuhkan antar komputer. Ini ilustrasinya. Evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik atau physical system perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual atau virtual system terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sebagai contohnya, sebuah ruangan penyimpanan persediaan yang menyimpan barang-barang persediaan merupakan sistem fisik, dan file induk persediaan berbasis komputer adalah suatu sistem virtual yang mencerminkan sistem fisik. Sistem fisik sebuah perusahaan adalah suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan melalui aliran sumber daya fisik. Suatu sistem informasi juga merupakan sistem terbuka. Sistem tersebut adalah sistem yang tidak berkomunikasi. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungannya. Sistem yang benar-benar tertutup tidak akan berinteraksi dengan konsumen, manajer, atau siapapun, dan tidak menjadi perhatian dari pengembang dan pengguna sistem informasi. Sistem pemrosesan transaksi. Sebelum komputer ada, sistem virtual perusahaan adalah kombinasi dari proses manual, mesin-mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci, dan sistem kartu berlubang yang memproses data perusahaan. Data terdiri atas fakta dan angka yang biasanya tidak bermanfaat karena volumenya yang besar dan sifatnya yang masih belum diolah.
Sistem berbasis komputer pertama disebut sistem pemroses data elektronik atau Electronic Data Processing System yang disingkat EDP. Belakangan istilah sistem informasi akuntansi mulai dikenal. Kini sistem pemrosesan transaksi merupakan istilah yang telah umum. Sistem-sistem ini berbagai satu ikatan yang sama di mana mereka memproses data yang mencerminkan aktivitas perusahaan. Ini model sistem pemrosesan transaksi. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. SIM akan menghasilkan informasi ini melalui penggunaan dua jenis piranti lunak, yaitu piranti lunak pembuat laporan dan model sistematis. Ini model SIM. Ilustrasi model SIM. Selanjutnya sistem kantor virtual. Sistem awalnya sederhana dan bersifat administratif. Namun, kini mereka biasanya disebut suatu sistem produktivitas pribadi atau personal productivity system. Manajer menggunakan teknologi untuk melakukan pengolahan sendiri atas berbagai tugas-tugas administratif yang membantu para manajer di tahun 60-an. Kemampuan aplikasi otomatis kantor dapat dilakukan di mana saja, melahirkan konsep kantor virtual, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada suatu lokal fisik tertentu. Misalnya, para manajer dapat melakukan konferensi video tanpa semua pihak harus hadir pada lokasi fisik yang sama. Sistem kantor virtual telah membuat manajer lebih dapat diakses oleh konsumen dan pihak-pihak lain di dalam perusahaan. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Suatu sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam berbasis keseluruhan organisasi. Ini adalah model DSS. Penggunaan sistem informasi. Penggunaan output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Ketika perusahaan menentukan konsumen SIM, penekanan akan bergeser dari data menu ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajer adalah individu. Kebutuhan informasi yang mereka miliki sangat beragam. Namun, beberapa kerangka bermanfaat telah berkembang sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Jadi, sebagai pengguna sistem informasi, manajer berfungsi dalam memecahkan masalah. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Menurut Herbert A. Simon, seorang ilmuwan, pemecah masalah akan terlibat dalam 4 aktivitas, yaitu aktivitas intelijen, aktivitas perencanaan, aktivitas pemeliharaan, dan aktivitas peninjauan. Masalah menghasilkan lalu dengan aktivitas intelijen, aktivitas perencanaan, dan aktivitas pemilihan menghasilkan solusi dan dilakukannya aktivitas peninjauan. Masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur oleh kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi, seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam satu waktu tertentu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.